Oke, kembali lagi di Hummingbird YouTube channel, yaitu channel yang membahas bagaimana belajar bahasa Inggris otodidak dari nol. Oke, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah materi pola 3, yaitu materi present perfect tense. Ya, tetapi di sini kita membahas yang non verbal. Kalau kemarin kita sudah membahas present perfect tense yang verbal yang menggunakan kata kerja, sekarang yang non verbal yang tidak menggunakan kata kerja. Baik, langsung saja. Ya, seperti biasa, perhatian. Ya, saya ingatkan dulu kepada teman-teman, pastikan teman-teman menguasai materi di part 2 sampai dengan part 10 sebelum belajar tenses. Kemudian jangan pernah menghafal rumus tenses, tapi pahami perubahan pola kalimatnya. Kemudian terus tambah kosakata, terutama kata kerja atau verb dengan bentuk perubahan verb 1, verb 2 dan verb 3. Dan yang keempat, pastikan teman-teman menguasai pola kalimat yang diajarkan sebelumnya, yaitu pola 1, 2 dan 3. Yang kelima, sering melatih pola kalimat sebelumnya yang telah dipelajari. Dan yang terakhir, melatih tenses atau pola kalimat langsung diucapkan saja, orally, tidak perlu ditulis. Ya. Oke, itu tadi 6 hal yang selalu saya ingatkan dalam belajar tenses atau pola kalimat. Oke. Nah, kapan menggunakan present perfect tense? Sebenarnya present perfect tense yang verbal dengan yang non verbal itu penggunaannya sama, ya. Untuk menyatakan pekerjaan atau peristiwa yang baru saja dilakukan atau peristiwa yang baru saja terjadi. Oke, contohnya, I have been here a few minutes ago. Saya telah berada di sini beberapa menit yang lalu. Oke, untuk fungsi yang kedua adalah untuk menyatakan pekerjaan peristiwa yang dilakukan pada masa lampau tapi hingga saat ini masih dilakukan atau masih terjadi. Contohnya, I have been here for 2 hours. Saya berada di sini selama 2 jam. Ya. Oke, itulah tadi penggunaan present perfect tense. Ya, saya kira sudah jelas. Langsung saja. Nah, perlu saya ingatkan lagi, apa sih sebenarnya tenses yang non verbal itu? Nah, tadi sudah disinggung di awal bahwa non verbal artinya tidak menggunakan kata kerja, tetapi menggunakan satu, kata benda, kedua, kata sifat atau adjektif, yang ketiga, kata keterangan atau adverb. Jadi tidak menggunakan kata kerja, bisa salah satu dari ini, ya, bisa salah satu dari yang ABC, benda, sifat atau keterangan. Oke, langsung saja. Pola kalimat present perfect tense non verbal. Oke, di sini ada subjek. Nah, ini saya bagi menjadi dua, yang biru dan yang kuning, ya. Seperti biasa, pola kalimat ada 3 macam, positif, negatif, dan kalimat tanya. Nah, contohnya, untuk yang kalimat yang positif kita menggunakan kata have been, ya, have been. Kemudian kalimat negatif kita menggunakan kata atau auxiliary have not been, ya, atau disingkat haven't been. Dan yang kalimat tanya menggunakan have bla 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 been. Oke, seperti apa contohnya? Langsung saja. Nah, we have been here a minute ago. Jadi untuk subjek I, you, we, they dan plural itu menggunakan
aturan ini yang berwarna biru, menggunakan have been, haven't been, atau have bla 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 been. Oke, contohnya we have been here a minute ago. Perhatikan yang di garis bawah yang merah, penggunaan cara peletakan have been. Kemudian here di sini sebagai adverb of place, yaitu keterangan tempat. A minute ago, 1 menit yang lalu. Ya, berarti kita telah berada di sini 1 menit yang lalu. Demikian artinya. Oke. Terus membentuk kalimat negatifnya seperti apa? Mudah saja. We haven't been here a minute ago. Ya, tinggal menggunakan kata haven't. We haven't been here a minute ago. Oke. Kemudian untuk membentuk kalimat tanya, have we been here a minute ago? Have we been here a minute ago? Apakah kita telah berada di sini 1 menit yang lalu? Ya, demikian untuk contoh yang jika subjeknya I, you, we, they atau plural. Oke. Nah, ini saya bagi dua. Bagaimana kemudian kalau subjeknya he, she, it? Oke. Nah, kalau di atas menggunakan have been, kalau yang he, she, it itu menggunakan has been atau has not been kalau untuk negatif, atau disingkat hasn't been. Kalimatannya menjadi has bla 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 been. Oke, langsung saja. Nah, contoh yang pertama, kalimat positif. She has been here a minute ago. Dia, perempuan, telah berada di sini 1 menit yang lalu. Kemudian, she hasn't been here a minute ago. Dia, perempuan, tidak berada di sini 1 menit yang lalu. Kemudian, has she been here a minute ago? Apakah dia, perempuan, telah berada di sini 1 menit yang lalu? Ya, demikian pola kalimat present perfect tense yang non verbal, yang tidak menggunakan kata kerja. Nah, teman-teman cukup memahami cara peletakan have been, have not been, dan have bla 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 been. Ya, seperti itu, gampang sekali, tinggal diamati saja cara peletakannya dan diingat-ingat contoh penerapannya dalam kalimat. Oke, saya kira sudah paham. Next. Nah, ini kita akan latihan sekarang. Translate the sentences by using present perfect tense. Nah, terjemahkan kalimat berikut ini menggunakan present perfect tense yang non verbal. Untuk yang pertama, dia laki-laki telah berada di sana selama 3 jam. Kemudian yang kedua, saya baru saja sangat sibuk sekali. Kemudian yang ketiga, mereka kemari tepat waktu. Oke. Silahkan dipikirkan, saya kasih waktu 10 detik untuk menjawab ketiga soal ini. Oke, gimana? Sudah ketemu jawabannya? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, untuk jawabannya yang pertama, he, dia laki-laki menggunakan he. Kemudian auxiliary-nya memakai has, ya. He has been there. Nah, di sana itu menggunakan there selama 3 jam, for 3 hours. Ya, selama 3 jam. Yang kedua, I have been very busy. Saya baru saja sangat sibuk sekali. Kemudian yang ketiga, they have been
here on time. Mereka kemari tepat waktu. Oke, demikian latihan untuk present perfect tense yang non-verbal. Oke, thanks for watching. Mudah-mudahan bermanfaat. Don't forget to subscribe for supporting this channel. And bye-bye.